Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual penerapan inquiry apresiatif. Apa sih pendekatan inquiry apresiatif itu? Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Saya akan menjelaskan beberapa kekuatan yang ada pada diri saya dan di luar diri saya. Ada pada diri saya, yaitu saya sebagai calon guru penggerak memiliki kemampuan IT, memahami psikologis murid, menjabat jabatan struktural di sekolah, menguasai kompetensi pedagogik dan profesional, kemudian memiliki nilai dan karakter jujur, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, pada murid. Murid saya memiliki potensi, bakat, dan minat yang unik. Mereka memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Selanjutnya, kekuatan yang ada pada sekolah saya. Sekolah saya terdapat sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Selain itu, lingkungan sekolahnya juga nyaman. Selanjutnya, kekuatan yang ada pada kepala sekolah. Kepala sekolah saya adalah problem solver. Kemudian, beliau adalah pribadi yang memotivasi, konseptor yang handal, pemangku kebijakan, dan melakukan supervisi. MGMP. MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah sebagai wadah pengembangan diri dan ruang diskusi dalam bidang pedagogik dan profesional. Setelah itu, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan pembuat aturan dan kebijakan pelaksanaan pendidikan di tingkat kabupaten. Rekan sejawat. Rekan sejawat adalah rekan untuk berkolaborasi dalam melaksanakan program pendidikan di sekolah. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan sekolah merupakan sarana dan sumber belajar dalam kehidupan nyata bagi murid. Kemudian, pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagda. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Bagaimana penerapan pendekatan inquiry apresiatif dengan Bagda di SMPN 1 Sempu? Yang pertama, saya akan mengidentifikasi permasalahan. Selanjutnya, saya mengidentifikasi kekuatan. Kemudian, saya akan menyusun sebuah rencana, lalu melakukan eksekusi. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya, hal-hal baik apa saja sih yang pernah dicapai oleh murid saya selama PJJ? Bagaimana program literasi di sekolah saya? Bagaimana keterampilan murid dalam menulis cerita? Kemudian, bagaimana mengembangkan praktik guru baik yang perlu dipertahankan sebagai budaya sekolah? Identifikasi jawabannya adalah, siswa lebih mengenal teknologi dalam pembelajaran. Program literasi di sekolah selama PJJ tidak berjalan. Siswa dapat menulis cerita akan tetapi kurang maksimal. Dan semangat berinovasi dan mengembangkan diri, mempelajari teknologi dan webinar-webinar pendidikan dilakukan oleh guru di sekolah saya. Yang kedua A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa manfaat gerakan literasi untuk siswa dan guru? Bagaimana keterampilan menulis cerita pada siswa? Metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk menumbuhkan keterampilan menulis cerita pada murid saya? Adakah sekolah yang sudah mengembangkan program literasi pada siswanya? Maka, solusi atau tindakan yang dapat saya ambil adalah menumbuhkan budaya positif untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa. Kemudian, keterampilan menulis siswa masih kurang. Lantas, metode pembelajaran gunting koran untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita siswa.
mengajak rekan sejawat untuk menghasilkan karya tulis. Kemudian, melakukan studi digital dan menggali informasi ke sekolah yang sudah mengembangkan gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang diharapkan dari murid di masa depan? Bagaimana potensi murid saat ini? Nah, potensi-potensi siswa dapat tergali secara maksimal. Yang kedua, mewadahi bakat menulis siswa. Yang ketiga, terwujudnya generasi penulis SNPN 1 Sempu. Selanjutnya J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan? Kemudian, siapa saja yang terlibat? Tindakannya yaitu 1. Menggiatkan gerakan literasi sekolah untuk siswa dan guru. Yang kedua, membentuk SPL, yaitu siswa penggerak literasi. Siapa saja yang terlibat, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Selanjutnya, A. Atur eksekusi. Bagaimana tahapan eksekusi gerakan literasi sekolah? Dan kapan gerakan literasi sekolah dilaksanakan? Tindakannya yaitu 1. Menggiatkan gerakan literasi sekolah. Yang kedua, menyusun program gerakan literasi sekolah untuk siswa dan guru. Yang ketiga, membentuk SPL, yaitu siswa penggerak literasi. Yang keempat, menyusun jadwal, berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang terakhir menyiapkan sarana dan prasarana gerakan literasi sekolah. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang demonstrasi kontekstual modul 13A7, penerapan pendekatan inquiry apresiatif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.